Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahro, mahasiswi Pasca Sarjana Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Studi Peradaban Islam yang akan membahas tentang ilmuwan biologi muslim penemu mikroba, Syamsuddin Muhammad Hamzah, dosen pengampu Dr. Haji Agus Mulyono MKes. Berikut adalah profil beliau. Nama aslinya Syamsuddin Muhammad Hamzah. Beliau menjadi terkenal sebagai Syamsuddin atau Syekh. Singkatnya, karena rambut dan janggutnya yang putih serta mengenakan pakaian putih. Beliau adalah putra dari Syekh Hamzah, salah satu cucu dari Syekh Sehabuddin Sahruferdi, pemilik Afariful Ma'arif. Hidup pada tahun 1389 sampai 1459. Beliau terkenal sebagai mentor penakluk Konstantinopel pada tahun 1453, yakni Muhammad Al-Fatih. Beliau sukses masuk di antara para ilmuwan masyhur pada zamannya di sains alam seperti astronomi, biologi, dan matematika selain di bidang ilmu keislaman. Di bidang medis, beliau menulis 3 karya. Karya yang paling terkenal ialah Maddatul Hayat, Materi Kehidupan, dan Kitabut Tib, buku kedokteran. Berikut adalah gambar secari lembar dari kitab Maddatul Hayat. Penemu mikroba. Pada zamannya terdapat wabah yang menyebabkan ribuan kematian. Kendati demikian, ia menggenggam prinsip setiap penyakit ada obatnya. Dengan mengidentifikasi bagaimana penyakit menular, dapat dilakukan pengobatan yang sesuai. Berangkat dari pendapat penyakit menular dari manusia ke manusia melalui benih-benih kecil yang tak terlihat oleh mata, beliau menyajikan tesis mikroba dan penularannya pertama kali dalam sejarah sains. Beliau menggambarkan mikroba serta menjelaskan masa inkubasi dan proses setelah memasuki tubuh. Berkaitan dengan hal ini, dalam makalahnya yang berjudul Maddatul Hayat yang terdiri dari 17 halaman, ia menyimpulkan adalah salah menyangka bahwa penyakit ada satu persatu pada manusia. Penyakit melintas dari orang ke orang lewat penularan. Penularan ini terjadi melalui benih hidup yang terlalu kecil untuk dilihat. Segenap penyakit memiliki benih dan asal, sebagaimana pada tanaman dan hewan. Dengan demikian, Syamsuddin telah mendeskripsikan mikroba dan menemukan untuk pertama kalinya di dunia bahwa berbagai macam penyakit ditimbulkan oleh organisme yang tak kasat mata. Selanjutnya adalah Syamsuddin dan Pasteur. Pada saat Syamsuddin melakukan penemuannya, mikroskop belum ditemukan. Beliau telah mendefinisikan dan mendeskripsikan mikroba 100 tahun sebelum Dr. Italia Girolamo Fracastoro yang pertama kali menelaah mikroba dengan serius di Eropa. 400 tahun sebelum Louis Pasteur, kimiawan dan ahli biologi Prancis yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai orang yang pertama menemukan mikroba. Dengan menggunakan alat dan fasilitas sains modern seperti mikroskop, serta merujuk pada eksperimen dan pengamatan bertahun-tahun. Dan 450 tahun sebelum Robert Koch,
dokter Jerman yang dianggap sebagai pendiri mikrobiologi modern. Asyamsuddin juga mengetahui kanker. Disebutkan pula bahwa beliau menekuni penyakit kanker pada zaman itu, dinamai Seratan, yang telah meneliti secara mendalam di bidang ini. Diberitakan beliau mengobati Kazazker Sulaiman Celebi, anak Perdana Menteri Kandarli Halil Pasha yang terkena penyakit kanker. Namun, kami tidak memiliki informasi dan rekam jejak yang memadai terkait studi beliau. Peristiwa pengobatan Putra Halil Pasha cukup untuk membuktikan keahlian beliau di bidang medis. Selanjutnya adalah keahlian Asyamsuddin dalam herbal dan perapotekan. Asyamsuddin melakukan penelitian komprehensif terkait herbal dan mendalami ilmu perapotekan. Beliau mengetahui dengan baik tanaman mana yang baik untuk penyakit mana saja. Beliau memahiri dalam obat-obatan yang dibuatnya, hingga bisa menentukan suatu tanaman bisa dipakai untuk obat bagi penyakit mana seketika saat melihatnya. Dalam riwayat yang masyhur, beliau mengobati hingga sembuh Putri Muhammad Al-Fatih, Gefherhan, dengan obat-obatan yang dibuatnya dari tanaman herbal. Pada titik ini, ilmuwan lokal Turki seperti Dr. Usman Şevki Uludag, Bedi N. Şehsuvaroglu, Adnan Adifar, Suhel Unfer, Ekmeledin Ihsanoglu berpendapat bahwa semestinya Asyamsuddin dianggap sebagai bapak mikrobiologi dan orang pertama yang berbicara tentang mikroorganisme. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.